lalu memutuskan dengan adil. Yang di neraka adalah hakim yang tahu kebenaran tetapi menyimpang, dan hakim yang bodoh lalu memutuskan tanpa ilmu. Artinya, 80% hakim dan jaksa hari ini berpotensi masuk neraka jika keputusan mereka tunduk pada kepentingan elit, bukan pada hukum Allah dan keadilan. Jika aparat hukum memandang Al-Quran sebagai sesuatu yang asing dan hanya menuhankan KUHP, UHAP, atau peraturan partai, maka mereka telah menjadi hamba selain Allah. 2. Yuridu Allahu bikumu al-yus, jangan persulit rakyat, ringankan proses hukum. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan. Teguran keras. Kenapa rakyat miskin dipersulit dalam mencari keadilan, tapi orang kaya hanya tinggal telepon jaksa dan polisi untuk menang? Kenapa korban kekerasan harus bayar surat visum, tapi pelaku dengan duit bisa damai di meja penyidik? Hadits syahid, siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Aplikasi, polisi harus menghapus praktik pungli dalam SPKT dan BAP. Jaksa harus menghapus budaya titipan pasal dan barter kasus. Hakim harus menghapus jual beli vonis. Jika tidak, mereka telah menghapus ayat Allah dari sistem kerja mereka. 3. Wal Furqan, polisi, jaksa, dan hakim wajib jadi pembeda hak dan batil, bukan pembela mafia, dan Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Makna, polisi yang menahan orang tak bersalah tapi membebaskan bandar narkoba, berarti telah mencampur adukan yang hak dan batil. Jaksa yang merekayasa tuntutan agar ringan untuk koruptor berarti telah menyimpang dari Furqan. Hakim yang berpihak kepada suap dan tekanan politik berarti telah menjual kehakiman kepada iblis. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Pesan tegas, jangan pernah pilih kasih dalam hukum. Jika pejabat kebal hukum tapi rakyat kecil dihancurkan hukum, itu bukan negara hukum. Itu negara penindasan. 4. Fa'ini karib. Allah dekat. Hakim, jaksa, polisi tak bisa lari dari neraka jika berkhianat. Aku Allah dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa. Peringatan keras. Wahai para penegak hukum, Allah tidak butuh CCTV atau bukti forensik. Dia maha tahu siapa yang menerima suap, memutarbalikan pasal, dan menghancurkan masa depan rakyat. Kalian mungkin selamat di dunia, tapi tidak akan selamat dari neraka jika menjual hukum. Hadits syahih, sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nimla Allahum yarshudun, lembaga hukum harus jadi sumber petunjuk dan akal sehat rakyat. Agar mereka mendapat petunjuk. Rushd kematangan akal, keteguhan iman, keadilan sosial. Teguran terakhir. Kalau lembaga peradilan tidak membuat rakyat percaya lagi pada hukum, maka itu adalah pintu kehancuran sebuah bangsa. Hancurnya hukum adalah pembuka bagi kudeta, perpecahan, bahkan perang saudaris. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa, karena jika orang terpandang mencuri, mereka membiarkannya. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Kesimpulan keras dan tegas, jika lembaga hukum tidak kembali kepada Al-Quran dan keadilan, maka mereka bukan lagi pelayan negara, tapi pengkhianat amanah. Mereka bukan wakil hukum Tuhan, tapi antek tirani dan setan. Allah akan buka aib mereka di dunia dan lempar mereka ke neraka di akhirat. Jika Anda menginginkan saya menyusun piagam reformasi penegakan hukum Qurani, atau naskah pidato Kepala Kejaksaan Agung atau Kapolri berdasarkan ayat ini, saya siap bantu. Apakah perlu saya buatkan? Selanjutnya, bagaimana asbabun nuzul dari kedua ayat suci Al-Quran tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan ayat 186. Baik, berikut ini adalah penjelasan panjang dan mendalam tentang asbabun nuzul, sebab turunnya. Surat Al-Baqarah ayat 185-186 disertai riwayat syahih dari hadits dan atsar para sahabat, penjelasan kehidupan sehari Rasulullah, serta pengaitan dengan zaman teknologi saat ini. Teks ayat 185, QS Al-Baqarah 185,
Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan